Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, melanjutkan kajian kemarin masalah tentang rukun, masalah tentang syarat-syarat salat. Adapun syarat salat yaitu ada 8. Yang pertama ialah harus suci dari hadas 2. Yang kedua harus suci dari najis baik di pakaian, badan dan tempat. Dan adapun syarat salat yang nomor ketiga ialah wasatrul aurati, wajib menutup aurat. Jadi wajib menutup aurat. Bijir min zahirin yamna'u ru'yata launil basyarati bi alla yurafa bayaduha min nahwi siwadiha bi majlisit takhattubi. Jadi menutup aurat itu harus jangan sampai melihat warna kulit, seperti putihnya kulit, kuningnya kulit, atau hitamnya kulit. Jadi harus dengan yang agak tebal, jangan bisa diterawang. Sekalipun misalkan perempuan pakai mukena, tapi mukenanya tipis, tapi bisa diterawang. Maksudnya dalam artian pi majlisi tahutub ini seperti pas lagi berduduk. Nah kayak gini berduduk, jarak misalkan saya ke depan, katakanlah mungkin jarak 1,5 meter. Jadi pas begitu ngobrol pakai misalkan rok atau gaun, tapi kelihatan warna kulitnya, tembus pandang. Nah itu tidak sah. Tapi apabila pas lagi ngobrol, walaupun bahannya tipis tapi nggak kelihatan, itu sah. Jadi patokan kelihatan warna kulit dan tidak kelihatan warna kulit itu tatkala fi majlis tahatub, pas lagi kita duduk ngobrol. Jadi nggak usah diterawang begini. Ini maksudnya diterawang, nggak usah diterawang begini. Kalau diterawang begini ya kelihatan. Maksudnya pas ngobrol kelihatan. Ya kalau diterawang begini ya kelihatan, mungkin agak tipis. Wa in sholatil kholwatin walau fi zulmatin. Jadi sekalipun sholatnya itu kita di kholwah, kholwah itu menyendiri, terus dalam keadaan gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, pokoknya gelap, tetap wajib ditutup aurat. Adapun aurat, pembagian aurat ini ada 4. Al-auratu arba'un, aurat ini ada 4. Yang pertama aurat laki-laki secara mutlak dan aurat amat atau aurat abid. Adapun aurat laki-laki disebut mutlak itu, jadi aurat laki-laki ini apabila di dalam sholat yang wajib ditutup itu baina surrah wa rukbah, jadi antara pusar dan lutut. Ya, misalkan kita pakai baju cuman di atas pusar, nah di sini ya sah. Yang penting jangan kelihatan baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Begitu juga apabila dinisbatkan, maksudnya haram dilihat itu antara pusar dan lutut sesama mahramnya. Jadi apabila kita ngobrol dengan laki-laki lagi, haram kita pakai celana pendek.
karena itu batasan aurat. Jadi apabila dinisbatkan dengan mahramnya seperti laki-laki dengan laki-laki kan mahram. Mahram itu yang haram ditikah. Misalkan kita lagi ngobrol sama ibu, kita lagi ngobrol sama ayah, sama adik, sama sepupu, sama bibi, haram kita pakai celana pendek. Karena baina surah wa rukbah itu wajib ditutup kecuali sama istri. Kalau mau istri mau diperosotin semuanya halal gitu. Halal sama istri halal. Enggak makruh, Bu, mau diperosotin semuanya. Itu. Jadi apabila aurat laki-laki dinisbatkan kepada sholat yang wajib ditutup baina surah wa rukbah antara pusar dan lutut. Karena pusar ini batasan aurat berarti harus si pusar harus ditutup karena perbatasan. Karena lutut ini batasan aurat berarti si lutut harus ditutup. Karena tidak sempurna menutup aurat apabila si batasan sholat, si batasan aurat tidak ditutup. Berarti harus lebih dari lutut, lebih dari pusar ke atas. Itu aurat laki-laki di dalam sholat. Apabila dinisbatkan kepada yang mahram, yang haram ditikah, maksudnya laki-laki atau misalkan saudara perempuan, ibu ke atas, nenek segala macam, adik perempuan, itu termasuk mahram. Sama wajib ditutup antara pusar dan lutut. Jadi haram kita pakai celana kolor ngobrol haram tuh. Lihat mandi bareng kan mentang-mentang sama laki-laki mandi bareng pakai kolor atau pakai celana dalam doang renang bareng sama laki-laki lagi, disangkanya nggak dosa padahal dosa. Karena yang disebut aurat menurut syariat Islam yaitu mayajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutup, itu yang disebut aurat. Adapun aurat amat, kalau amat ini ialah tawanan. Zaman dulu tuh ada amat, ada abid. Adapun aurat amat yaitu di dalam sholat. Jadi kalau amat ini tawanan perang disebutnya. Itu tuh halal tuh. Misalkan amat kita punya tawanan perang dapat ghanimah, dapat perempuan, disebutlah amat. Nah aurat amat ini pas lagi sholat sama kayak aurat laki-laki tadi. Baina surah wa rukbah. Jadi misalkan si amat tadi menutup sholatnya semacam begini, susunya kelihatan. Padahal kan perempuan, cuman statusnya amat, sah tuh sholat. Karena amat, baina surah wa rukbah sama. Tapi sekarang kan udah nggak ada amat. Ini berarti ya pengetahuan aja. Karena zaman sekarang nggak ada amat, nggak ada amat zaman sekarang. Jadi apabila amat di dalam sholat, auratnya itu yang wajib ditutup baina surah wa rukbah sama kayak laki-laki. Adapun aurat perempuan di dalam sholat, aurat perempuan di dalam sholat yaitu jabi'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini, semua badan perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dhuhron wa batnan ila ku'aini. Jadi wajah perempuan ini di dalam sholat, nah ini tidak wajib ditutup, jadi boleh dibuka. Terus kedua telapak tangan, baik dhuhron itu ini telapaknya, wabatnan, berarti ininya apa? Nah punggungnya sampai kuaini pergelangan. Nah ini tidak wajib ditutup. Nah ini berarti nggak apa-apa nih dilebihin segini, nggak apa-apa. Jadi apabila misalkan perempuan lagi sholat, ininya nggak ketutup, nggak apa-apa. Ini jadi tidak wajib ditutup. Jadi wajah dan kedua telapak tangan, baik
bagian depan atau misalkan punggungnya sampai pergelangan tangan tidak wajib ditutup, berarti sekalipun misalkan dibuka sah sholatnya. Selain itu wajib ditutup. Cuman yang harus dipahami oleh sebagian atau kaum perempuan itu ya kan yang disebut batasan wajah itu tempat jadi rambut atasnya, ujungnya kalau bawah ujung ini dagu, ke sampingnya pentil telinga 2. Otomatis pakai mukena jangan di sini. Karena ini udah bukan wajah. Kan wajah itu kan ini batasannya. Jadi kalau pakai mukena jangan di sini, tapi melainkan harus di sini. Nah, di bawah bibir supaya menutup aurat. Kalau menutup di sini pakai si perempuan misalkan pakai mukenanya di sini, ini tidak menutup aurat. Karena ini udah tidak termasuk wajah nih, yang di belakang ini, yang di bawah ini. Karena batasan wajah ini. Apabila ini termasuk batasan wajah, berarti harus dilebihin segini tadi. Karena kalau pas batasan tidak sempurna menutup aurat. Beda dengan wudu. Kalau wudu ini harus kebasuh. Karena ngelebihin tadi, ini batasan wajah. Apabila wudu berarti harus sampai sini. Jadi harus digini kalau wudu. Kalau nutup aurat, terus perempuan harus di sini. Apabila lagi sholat. Jadi kita perhatikan misalkan apabila istri kita, saudara kita, anak kita sholat di bagian wajah, khawatir tadi di sini nih pakai ininya, pakai mukenanya. Adapun aurat laki-laki, aurat perempuan di luar sholat, dalam artian tidak lagi sholat, dinisbatkan kepada bukan mahramnya, itu semua badan. Dalam artian laki-laki wajahnya dilihat oleh si perempuan yang bukan mahram, haram. Karena itu termasuk aurat nisbat di dalam urusan haram. Jadi aurat itu ada di dalam sholat, dinisbatkan aurat itu apabila di dalam sholat wajib ditutup. Kalau laki-laki berarti antara pusar dan lutut. Kalau dinisbatkan kepada mahramnya sama pusar dan lutut. Tapi kalau dinisbatkan kepada bukan yang mahram, haram semua dilihat. Jadi misalkan kita lagi ngobrol sama perempuan tuh. Nah, apabila misalkan si perempuannya bukan yang mahram, haram. Wajah kita dilihat haram. Kecuali muamalah. Muamalah itu jual beli. Itu dimakfu. Susah. Nanti kalau jual beli misalkan ada kekeliruan. Kalau pakai nakob nanti ini siapa tadi perempuan yang jual? Ini saya ini mau ngembaliin uang. Atau uangnya misalkan si perempuan ketinggalan. Kalau pakai nakob susah kita kenalin. Jadi dimakfu lagi muamalah itu muamalah jual beli. Nggak apa-apa, itu dimakfu, diampuni oleh Allah. Jadi dosa tapi yang diampuni. Jadi aurat itu ada aurat di dalam sholat, aurat nisbat kepada mahram, ada aurat nisbat kepada ghair mahram. Kalau aurat nisbat kepada ghair mahram, laki-laki sama haram. Wajah laki-laki, rambut laki-laki haram dilihat oleh yang bukan mahramnya. Perempuan nisbat kepada yang bukan mahram sama semua badannya. Bahkan walau qala matadzaffin mungfasilatin minhuma, sekalipun kukunya yang sudah terpotong. Perempuan motong kuku atau potong rambut di salon, rambutnya dijual atau misalkan dipungut, haram tuh si laki-laki melihat rambut perempuan yang sudah terpisah atau kuku perempuan yang sudah terpisah, karena itu aurat nisbat kepada yang bukan mahram. Bagaimana kalau perempuan auratnya nisbat kepada yang sesama mahram? Seperti misalkan perempuan ama neneknya, ama ibunya,
atau sama adeknya sesama perempuan, nisbat sesama mahram, kan haram. Perempuan nikah sama perempuan, makanya disebut mahram. Sama baina surah wa rukbah, pusar dan lutut. Jadi misalkan kalau misalkan si perempuan sama perempuan mandi bareng, asal ketutup lututnya ditutup, pusarnya kelihatan susu nggak masalah. Tapi kalau kelihatan susu sama laki-laki, dosa. Tadi jangankan susunya, rambutnya aja yang udah pisah, haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Nisbat orat di dalam kholwah. Kholwah itu kita ngamar sendiri. Jadi nggak ada yang lihat, masuk kamar, jepret kunci, nggak bakalan ada yang lihat kan? Maksudnya makhluk nggak ada yang lihat karena kita masuk kamar. Bagaimana tuh? Yang wajib ditutup? Yang wajib ditutup cuma kubul dan dubur. Jadi cukup pakai celana dalam, asal lagi sendiri. Nisbat orat untuk diri sendiri itu wajib tuh. Jadi jangan pas misalkan begitu masuk kamar jepret, buka biar gerah, dibuka semua, nggak pakai celana dalam, nggak boleh. Itu nisbat di dalam kholwat. Jadi kecuali ada hajat, ada apa, gatel, nah diolesin, salep, nggak masalah, itu mah ada hajat. Nggak boleh ngablang ya. Jadi syarat sholat wajib menutup aurat. Jadi aurat menurut syariat tadi mayajibu satruhu. Jadi sesuatu yang wajib ditutup. Wal wajibu satruha min a'la wa jawanibi. Wajib ditutup aurat tatkala lagi sholat itu di bagian atas dan di bagian samping. Maksudnya apabila orang misalkan pakaiannya, contoh bajunya ngablak, kan ada baju yang ngablak nih, jadi apa, lisaati mintukihi masalan lisaatihi. Jadi mintukihi ini ujung baju karena lebarnya si ujung baju. Tatkala ruku otomatis kan kelihatan nih. Kalau ruku, misalkan ruku kelihatan. Nah, ruku kelihatan nih. Ini laki-laki nih, apalagi perempuan ya. Kalau perempuan berjeki kan. Jadi laki-laki lagi sholat pakai baju misalkan tadi yang ininya lebar bener, pas lagi ruku kan otomatis apabila kita misalkan orang yang dari samping kelihatan tuh pusarnya, nah itu batal tuh, tidak termasuk yang nutup aurat. Atau misalkan biasanya yang lagi sujud ininya ngangkat, nah dia pakai celana lepis, ininya terlalu pendek, dia terlalu lebar, ngangkat, itu juga tidak menutup aurat, batal, sholatnya tidak sah. Kecuali lagi ruku, kalau di bagian bawah, katakan kita sholat cuman pakai kain sarung di lantai 2. Dalamannya kita nggak pakai kolor, cuman pakai celana dalam. Pas di lantai 2, panggung pula. Misalkan ada yang lihat, atau katakanlah kita nggak pakai celana dalam sama sekali. Karena kita pakai kain sarung, di bawah ada yang lihat, itu apa yang antung-antungan. Nah, itu sah itu mah di bagian bawah. Jadi bukan yang harus wajib ditutup itu jangan sampai kelihatan dari posisi atas, di posisi samping. Adapun di bagian bawah tidak wajib. Maksudnya tidak sampai membatalkan sholat, sah. Atau biasanya lagi ruku, kalau lagi ruku kan ya suka kelihatan nih paha. Misalkan ada orang pakai kolor, ruku, pahanya nah itu sah, karena itu di bagian bawah. Seperti tadi, kita pakai kain sarung, nggak pakai sempak, di lantai 2. Ada orang lewat, antung-antungan, sah, sholat, sah ya. Jadi sah itu. Jadi kalau yang bagian bawah, lam yadurru, tidak madarat, yakni tidak membatalkan sholat. Karena tadi jangan sampai kelihatan di bagian atas. Jadi apabila orang yang di atas kita nih nggak bisa ngelihat ke kita, pas lagi ruku kelihatan pusar.
Tapi kalau misalkan pas posisi sujud, banyak nih yang kelihatan kolornya, ya apa? Karena lagi sujud kan gitu, dia misalkan pakai celana kolor doang. Nah itu sah. Seperti tadi yang di lantai 2. Oleh sebab itu ada hadis Ruwiya an Malik bin Atahiyah, diriwayatkan oleh Imam Malik bin Atahiyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, anal ardo, sesungguhnya bumi, tastagfiru, memintakan ampunan bumi, lil musolli, kepada orang yang sholat, bisarawili, dengan memakai celana panjang. Sekarang disebutnya sirwal katanya. Ada sirwal banyak. Jadi apabila sholat pakai sirwal, jadi bumi ini memintakan ampunan untuk orang yang sholat memakai sirwal. Wa aula satri, tetapi yang baik sekali untuk menutup aurat tatkala lagi sholat, al-komisu ma'as sarawili. Jadi pakai gamis, kayak para habaib tuh, pakai gamis, pakai sirwal. Jadi pakai sirwal terus gamis, ma'al ijari, pakai ijar itu kayak ini, samping sarung, ijar namanya. Terus sumaridai, terus pakai selendang. Nah, ini gagah nih kalau sholat. Jadi sholat ini harus ahsanat siyab. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Atabah, Rasulullah SAW bersabda tadi. Jadi sebaik-baiknya sholat itu tadi pakai gamis, pakai sirwal katakanlah sekarang. Terus sirwal dulu, kain sarung, gamis, pakai selendang. Udah itu mah kayak kiai. Udah. Cuman selendang ini kalau lagi sholat emang kalau saya ini kan bergaya doang nih beginiin. Padahal yang sunatnya itu begini. Boleh di kiri, boleh di kanan. Nah, kalau pakai selendang, rida itu selendang. Jadi boleh di kanan, boleh, silahkan. Cuman kadang-kadang kalau yang nggak biasa pakai kadang-kadang kita kalau begini kan lagi sholat jatuh mulu. Jadi boleh di kanan, silahkan, boleh di kiri, boleh, silahkan. Tapi kalau begini sebenarnya kalau sholat rida diginiin, jadi jangan sampai si ujung rida ini dua-duanya di sini, ini hukumnya makruh. Jadi dengan memakai rida malah tidak dapat pahala intinya. Jadi kalau kita pengen dapat pahala lagi sholat, ridanya, selendangnya diginiin baik. Cuman kadang-kadang lagi ruku jatuh nih. Jatuh kadang. Ini kan dapat pahala nih. Cuman begini doang misalkan sholat. Udah nambah pahala. Warabi'u istiqbalul kiblati. Syarat nomor keempat, tadi syarat nomor ketiga, syarat sholat itu wajib nutup aurat. Syarat nomor keempat, wastiqbalul kiblati, wajib menghadap kiblat. Aili ainiha, yakni datiyah kiblat. Apa datiyah kiblat? Al-Ka'batu, Ka'bah. Jadi yang disebut menghadap kiblat itu aili ainiha, ayil Ka'batu yakinan fil qurbi. Jadi yang dimaksud mustaqbil kiblat itu adalah Ka'bah, datiyahnya Ka'bah. Jadi harus yakin bagi orang yang dekat, yakinan fil qurbi. Misalkan bagi orang Mekah sendiri. Jadi Mekah jangan pakai aplikasi kiblat. Udah harus yakin bagi orang Mekah. Karena yang dimaksud kiblat ini adalah Ka'bah, datiyah Ka'bah. Karena kita jauh, bagi orang yang jauh dari Ka'bah, makanya disebut yakinan fil qurbi wadonan fil bu'di. Sangkaan bagi orang yang jauh. Jadi sangkaan nih, prediksinya nih, ada rumusnya. Seperti sekarang mah ada aplikasinya. Insya Allah akurat kompas. Nah itu disebut donan fil bu'di. Oh ini nih, kesini nih arah kiblat, kata kompas. Karena memang mengetahui martabat kiblat, jadi iklam anna marotabal kiblati, iklam anna marotibal kiblati arba'atun.
Jadi untuk mengetahui martabat kiblat, arah kiblat itu dengan 4 perkara. Kata ulama, al-ula al-ilmu biha binahwi ru'yah. Yang pertama, mengetahui kiblat itu dengan langsung melihat. Berarti itu kelasnya kelas orang hebat. Langsung kasap, bu, itu arah kiblat. Jadi udah nggak ada penghalang, nggak ada tembok, nggak ada apa, berarti orang sakti lah, kata kita orang. Disebut kalau kata ulama kasap. Kasap itu terbuka. Jadi langsung kiblat sana udah. Itu orang sakti katakan. Yang kedua, mengetahui arah kiblat ini ialah Baitul Ibratil Ma'ruf. Baitul Ibratil Ma'ruf ini kompas. Katakanlah tadi padom kiblat, kompas kiblat. Jadi apabila kita misalkan jalan-jalan kemana, kita sholat, harus bawa atau harus punya aplikasi. Karena syarat sholat menghadap kiblat, nggak boleh asal-asalan. Itu tetap harus pakai ijtihad kiblat karena kita jauh. Itu hanya sekedar dzon, cuman dzonnya diakui oleh syariat karena kita memakai Baitul Ibrah, yaitu jarum kompas atau kompas kiblat, maka gugur kewajiban kita menggugurkan syarat sholat menghadap kiblat. Jadi nggak salah-salah, bang kiblat kemana? Noh sana noh. Duh, padahal kita nggak tahu apakah yang menunjukin kiblat kita ini benar-benar sikoh itu terpercaya. Apakah dia itu bisa ru'yat? Apakah yang kita tanya itu paham ilmu falak? Apakah yang kita tanya itu mempunyai kompas kiblat? Ya, itu tidak sah. Karena yang ketiga, mengetahui arah kiblat itu yaitu dengan bikhobari adlin sikotin. Kita misalkan tidak bisa ru'yat, tidak bisa kasab melihat kiblat, melihat Ka'bah, tidak punya kompas, yang ketik nanya sama orang yang benar-benar terpercaya. Bang, arah kiblat mana? Noh, lihat aja masjid ngadapnya kemana? Oh, kubahnya ke atas bang. Oh, berarti ke atas kiblatnya. Nah, maksudnya arah kiblat masjid kemana, ngikutin. Tapi kalau sholat di masjid nggak usah dikompas lagi. Sholat di masjid, karena di masjid, bangunan masjid rata-rata sudah dikompas. Jadi nggak usah dikompas lagi. Maksudnya kalau misalkan kita sholat di luar masjid, di rumah, nah kita siap ini kompas. Mana nih? Karena kadang-kadang kita suka sholat di rumah atau sholat di rest area kayak gitu. Khawatir misalkan ada tempat yang tidak diarahkan kiblatnya. Adapun menghadap kiblat bagi orang yang sholatnya berdiri atau posisinya berdiri, nah, jadi posisi menghadap kiblat mana? Bagi orang yang berdiri sholatnya berarti yaitu dengan wajah dan dada. Jadi bisodri. Bagi orang yang berdiri bisodri, bukan dengan wajah. Jadi adapun bagi orang yang berdiri, maksudnya tatkala kita lagi baca Fatihah yang menghadap kiblat itu yang mana? Yaitu bisodri, dengan dada. Labil wajhi, bukan dengan wajah. Itu pihakil qaimi bagi orang yang sedang berdiri. Kalau lagi duduk, kalau orang yang lagi duduk, yaitu pamu'dhamul badani, yaitu dengan semua badan, terus dengan dada. Jadi orang yang duduk sholatnya berarti sama dengan dada dan semua badan. Kalau orang misalkan posisinya lagi berdiri itu dengan dada, nah gitu. Jadi kalau wajah dan dada dan semua badan itu posisi lagi duduk. Bagaimana kalau posisi ruku? Posisi ruku yang menghadap menghadap kiblat, pamu'dhamul badan, semua badan. Jadi hitungan, jadi maksudnya semua badan. Jadi maksudnya posisi kita kan posisi ruku. Nah, yang dihitung itu semua badan, jangan sampai badannya begini. Jadi yang dihitung itu bagian badan depan, nah begini. Misalkan posisi pamu'dhamul badan, semua badan. Posisi ruku. Kalau posisi duduk berarti dada sama semua badan. Ya apabila misalkan kan salam melirik, nah jangan sampai sama dada robah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jangan sampai bletrok. Nah, itu batalnya. Karena salam termasuk rukun sholat, yang salam yang pertama. Jadi jangan sampai sambil ngerobah dada. Posisi ruku, posisi sujud itu dengan semua badan. Amal muttaji'u fayajibu bil wajhi wa muqaddamul badani. Adapun orang yang sholatnya seperti orang yang sakit, yang nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, kan sholatnya sholat sambil miring. Nah, itu mana yang wajib menghadap kiblat? Yang wajib menghadap kiblat yaitu wajah dan bagian depan badan. Berarti kan miringnya misalkan kiblat ke sana. Nah, berarti kan miringnya kita ke sana, miring. Jadi wajah dengan bagian depan badan, wa muqaddamul badan. Jadi miringnya berarti ke arah sana badannya. Dan wajah dengan bagian depan badan. Ini orang yang sholatnya sambil miring, nah wajib tuh wajahnya dan bagian depan badan menghadap kiblat. Wal mustalqi, orang yang sholatnya sambil terlentang, udah nggak mampu miring lagi. Boro-boro miring, wah udah repot. Karena udah sakit parah. Nah, maka mana yang wajib menghadap kiblat? Yaitu wajah ma'a ahmasihi. Yang wajib menghadap kiblat wajah sama ahmasihi. Apa ini? Ke telapak kaki. Jadi telapak kakinya wajib menghadap kiblat. Orang yang sholatnya sambil tidur, sambil terlentang, ininya diangkat pakai bantal supaya wajahnya menghadap kiblat. Nah, itu diantara syarat-syarat sholat menghadap kiblat. Jadi nomor 3 wajib menutup aurat, dan nomor 4 wajib menghadap kiblat, yakni datiyah kiblat bagi orang. Datiyah kiblat itu Ka'bah bagi orang yang dekat dengan Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah cukup dengan sangkaan bahwa itu adalah arah kiblat, arah Ka'bah, tapi dengan ilmu, yaitu ilmunya diantaranya yang paling gampang yaitu Baitul Ibroh, kompas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.